Nerdivers, balik lagi nih sama gue Pinka, gue Hani. Nah di episode 8 UPJverse kali ini kita mau bahas tentang apa sih Han? Kita kali ini mau bahas 5 film Netflix Indonesia yang pastinya film-filmnya seru-seru banget dan pastinya menarik perhatian banyak orang ya, karena itu kita pengen bahas nih di sini. Oke, kita masuk ke judul ya. Jadi judul film ini adalah Ali dan Ratu Queens. Nah, film ini sendiri film ketiga produksi Palari Films, di mana film ini cukup banget menarik perhatian banyak orang karena katanya nih film ini bagus banget dan dapat rating yang bagus, dapat respon yang bagus dari penonton. Nah, ceritanya tentang apa sih? Jadi ceritanya itu menceritakan seorang lelaki bernama Ali yang diperankan Iqbal Ramadan, menjadi pemeran utamanya itu Ali. Jadi ceritanya ini si Ali ini pergi ke New York sendirian untuk mencari ibunya yang telah meninggalkan dia nih sedari kecil. Jadi tuh dia di sana explore New York sendirian sampai di sana itu dia ketemu sama para tante yang kemudian disebutnya tuh ratu-ratu. Akhirnya tuh nanti dia ketemu sih sama ibunya, cuman dia tahu bahwa ibunya di sana ternyata udah punya keluarga baru, dan ibunya jujur sama dia kalau misalkan ibunya kurang gimana ya? Kurang enak gitu sama ayahnya Ali. Berarti masuknya film set nggak? Iya sih, masuknya lebih ke drama, tapi ada komedinya. Jadi nggak terlalu sedih-sedih banget sih. Jadi kayak dibikin sedih, habis itu ketawa, sedih, ketawa. Terus ada yang menarik nih. Jadi di film ini dia tuh nggak mengambil banyak take di film ini, dan juga saat proses syuting mereka dikawal oleh NYPD. Keren banget ya sih, keren banget. Mama, Ali cuma mau bilang kalau Mama nggak perlu merasa bersalah. Ali di sini baik-baik aja kok, Mah. Selama Mama ngejar cita-cita Mama di sana. Semoga kita bisa bareng lagi ya, Mah. Kalau bisa secepatnya. Mama. Lanjut ke film kedua nih Han. Ada film apa nih? Film Fotokopier atau Penyalin Cahaya. Itu filmnya kayak gimana sih Han? Film itu tuh mengangkat isu kekerasan dan pelecehan seksual yang diperankan oleh Shenina Cinnamon. Dia berperan sebagai Shur. Di situ dia fighting, nyari pelaku yang lakuin pelecehan seksual ke dia. Pelakunya itu juga ternyata anggota seni, anggota satu eskul sama dia. Di film ini nih banyak banget plot twist-nya. Gue juga dengar ini film tuh masuk dalam 17 nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia ya. Berarti gak diraguin lagi kali ya, ini filmnya tuh kayak bakal sebagus apa. Fun fact, di film ini nih namanya Shenina Cinnamon tuh keangkat banget di layar kaca film Indonesia. Jadi tuh dari dia main film ini langsung terkenal, makin booming dia karena perannya yang keren banget sih. Dan juga jangan lupa nih, film ini tuh ditayangin juga di Busan International Film Festival atau BIFF ke-26 Korea Selatan. Jadi itu bener-bener ngangkat nama Shenina juga ya, dan aktor dan aktris lainnya pastinya. Hey. Terus selfie gue siapa yang ngambil? Nggak gue tahu. Bang Tarik sengaja kan ngasih obat ke minuman saya? Kita menuju ke tanggal party. Seharusnya mereka yang tanya soal pembelaan itu, Pak. Suruh apaan sih lo? Kenapa sih lo? Hah? Stop. Bapak udah! Nggak usah tunjuk-tunjuk segala! Iya! Wah, salah tuh! Dan demi menghentikan persebaran arah menerapkan 3M. Menguras, menutup, mengubur. Oke, lanjut ke film ketiga nih, ada The Big Four. Gimana tuh Han ceritain? The Big Four ini nih menceritakan detektif yang diperankan oleh Putri Marino. Jadi di situ tuh Putri Marino itu mencari tahu siapa pelaku pembunuhan ayahnya, dan dia pergi ke suatu pulau yang bernama Pulau Bersi. Di Pulau Bersi itu dia ketemu sama anak buah ayahnya. Terus ternyata mereka itu semua juga petarung. Jadi mereka itu fighting di situ bareng-bareng melawan penjahat yang juga membunuh ayahnya itu. Itu filmnya keren banget sih, parah.
action, nggak diraguin lagi sih yang main Putri Marino ya. Iya, apalagi di situ kan Pulau Bersi. Sayangnya Pulau Bersi itu nggak dikasih tahu sampai sekarang Pulau Bersi itu letaknya di mana. Tapi itu benar-beneran pulau di Indonesia. Cuma mungkin karena dijaga banget, jadinya nggak dikasih tahu itu letak lokasi di Indonesianya itu di mana. Kita masuk. 1, 2, 3. Kalau kita masuk, mimpi Bapak hancur semua, berantakan. Lanjut ke film keempat yang bakal kita bahas, yaitu film Dear David. Dear David itu juga ngangkat isu pelecehan seksual, tapi berlatar belakangkan SMA. Filmnya booming banget kemarin juga karena kontroversial, ada pro sama kontra. Iya, jadi tuh film ini tuh kayak mengundang banget perhatian masyarakat karena banyak sekali yang respon film ini tuh negatif. Banyak masyarakat Indonesia yang gak suka sama film ini. Cuman di sisi lain justru director Indonesia menyukai film ini, menyukai alurnya, menyukai jalan ceritanya film ini. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton, film ini tuh bercerita tentang siswi SMA yang pintar. Dia tuh pintar banget, dia tuh murid teladan di sekolahnya dia, dan juga sekaligus ketua OSIS. Nah, tapi nggak disangka-sangka nih, ternyata dia tuh punya fantasi dewasa dan fantasi liar terhadap cowok yang dia suka. Dia tuh kayak suka nulis di blog gitu, nulis cerita kayak fantasinya dia tentang cowok ini. Nah, tiba-tiba pada suatu saat nih dia tuh nge-upload blognya ini di sekolahnya dia. Nah, akhirnya kesebar deh tuh. Jadi satu sekolah tuh pada tahu entah itu. Nah, untuk kelanjutannya kalian bisa dong nonton aja langsung. Seru banget ya filmnya. Seru kok, seru. Kalau misalkan kayaknya kalau misalkan orang yang open minded itu bakal seru banget sih. Iya. Ya, apalagi kan ini filmnya juga ngangkat nama Emir Mahira nggak sih? Karena kan dia dulunya juga mantan artis cilik kalau nggak salah. Idola cilik. Jadi kemunculannya kembali ya. Saya cuma mau jadi diri saya sendiri. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Selamat pagi Kepala Sekolah, para guru serta staf, dan juga teman-teman sekalian. Saya Lala Susanto ingin menyampaikan beberapa hal. Oke, lanjut Livian. Buat film terakhir kita itu ada June and Coffee. June and Coffee ini juga merupakan film Netflix yang bertemakan film keluarga. Gimana sih filmnya? Ya, mungkin bisa dibilang keluarga, bisa juga dibilang film ini tuh kayak bertemakan hewan banget. Dia fokus banget ke hewan. Jadi buat kalian nih pecinta hewan, pastiin banget buat nonton film ini karena kalian pasti bakal sedih sih, karena film ini ya bisa dibilang bisa bikin nangis. Film ini adalah film Indonesia kedua bertema persahabatan manusia dan anjing setelah film Bonnie dan Nancy. Jadi tuh ceritanya ini tuh tentang seekor anjing jalanan yang kemudian diadopsi oleh wanita bernama Aya. Aya ini sendiri diperankan oleh Acha Septriasa. Nah, sebagai anjing yang menghabiskan hidupnya di jalanan, ketika diadopsi dia butuh menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya dia dong. Nah, di film ini tuh nanti bakal diceritain gimana sih cara dia tuh bisa survive. Iya, bisa survive, bisa dibilang ya, kan di lingkungan barunya dia. Jadi si Jun ini dia sering mengalami hal itu, makanya dia trauma. Dia sering dikejar-kejar sama anak-anak yang kayak melemparin batu segala macam. Film Jun dan Kopi ini juga berusaha untuk mengubah persepsi masyarakat lokal terhadap anjing. Karena kan kita tuh biasanya mikir kayak anjing tuh galak, kayak suka menggigit atau apa. Nah, tapi
di film ini kita dikasih tahu bahwa kalau anjing itu bakal bersikap bagaimana kita bersikap kepada dia gitu. Kalau misalkan kita baik, kita sayang sama dia, anjing juga bakal sayang sama kita. Begitupun hewan yang lain ya guys. Betul banget sih Vin, karena stereotip orang Indonesia kan terhadap anjing kayak ada anjing nanti kita kabur, kayak pengen banget dikejar gitu. Padahal kan mereka juga nggak bakal ngejar juga kan. Justru kayak suka kasihan sih ngeliatnya kayak dilemparin dia, bener. Apalagi Halloween, kayak banyak tuh kayak kasus yang tetangganya nggak suka kalau misalnya satu rumah punya anjing terus diracunin, itu baik banget. Ya sumpah itu banyak banget yang diracunin anjingnya, kayak apa sih mereka tuh. Ngomong-ngomong ini filmnya juga jarang banget gak sih di Indonesia? Soalnya jarang banget. Kebanyakan kita nontonnya pasti buatan Amerika, buatan luar. Tapi kayak Indonesia tuh jarang banget ngangkat tema binatang. Mungkin karena syutingnya juga susah kali ya, karena harus sama binatang. Iya betul. Menarik sih filmnya, cocok buat ditonton sama keluarga. Ya benar. Sendiri juga nggak apa sih buat kalian pencinta hewan nih. Aku yang salah. Aku ibunya, Le. Aku udah salah. Summer rain, a winter snow, the spring sunshine, the autumn bow. It's a new beginning. So open your eyes, your eyes, your eyes. It's a new beginning. Oke, jadi kita udah abis nih pembahasan filmnya. Jadi menurut lu Han, dari kelima film ini, menurut lu apa yang lu suka dan wajib banget Netiverse tonton? Oke, menurut gue sih 5 filmnya itu bagus-bagus sih, gue suka semuanya. Tapi yang paling gue suka itu film The Big Four, karena The Big Four ini nih film action yang keren banget sih menurut gue. Kayak maksudnya kayak kenapa gak di bioskop aja gitu, tapi di Netflix juga keren sih. Mungkin karena dia pengen ngejangkau lebih banyak orang. Apalagi kan The Big Four kemarin juga masuk ke top dunia sih, film Indonesia yang masuk ke top dunia. Kalau dari gue karena gue pecinta binatang dan kemudian gue juga melihara kucing sih sebenarnya, bukan anjing. Tapi tuh film ini juga relate banget gitu ke gue. Jadinya gue milih John dan Coffee buat jadi film favorit gue dan rekomendasi gue ke kalian buat kalian nonton. Jadi pembahasan dari kita udah abis nih, kita udah bahas 5 filmnya lagi. Kita belum sempet bahas yang lain karena waktunya durasi. Oh ya, buat kalian yang pengen komen, jangan lupa komen film favorit kalian di kolom komentar. Iya, dan jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat nonton episode sebelumnya. Oke, segitu aja dari kita yang bisa kita kasih tahu nih ke kalian. Gue Vinka, gue Hani. See you on the next episode. Bye.